Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan apa nih? Bukan koneksi. Kisah percintaanmu ya. Hari ini tanggal 29 Oktober 2023. Boleh kalian fokuskan pada seseorang, entah itu pasangan, mantan ya. Jadi kisah percintaanmu seperti apa? Kalau misalkan kalian sedang dalam masalah ya, dalam percintaanmu, mungkin nanti akan ada suatu pesan bagimu ya, karena di sini aku akan menggunakan oracle of love ya, whisper of love ini. Jadi siapa tahu bisa membantu. New love, okay. Embrace an opportunity for love in your work, prospect, or for spiritual growth. Okay. Jadi begini, aku lihat memang hubungan percintaanmu dengan dia ini pasang surut ya, pasang surut. Artinya tuh kayak ya kadang bermasalah sehingga kalian sampai berpisah, kemudian kembali lagi, nanti pasang surut lagi ya, ada masalah lagi, berpisah lagi. Nah seperti itu. Oke. Berpikirlah positif ya dengan hubungan ini. Dari pasang surutnya hubungan kalian, cobalah untuk kalian analisa. Kenapa sih bisa seperti itu? Apa yang salah? Di mana letak sehingga kalian itu selalu ada aja masalahnya di hubungan, kemudian kalian berpisah. Ketika kalian menginginkan hubungan, entah ini dengan orang baru atau masih mau dengan dia lagi, orang yang kalian fokuskan, coba untuk tidak mengulang masalah yang pernah terjadi sehingga yang ngebuat kemarin itu hubungan kalian jadi pasang surut gitu ya. Misal gini, kamu atau dia suka banget selingkuh atau matanya jelalatan gitu ya. Nah, setiap ngomongin tentang perselingkuhan atau setiap dia misalkan suka selingkuh, ketahuan nih dia selingkuh, kalian pasti akan bertengkar. Oke, abis bertengkar kalian berpisah, kemudian nanti datang lagi. Kenapa bisa seperti itu? Oke, jangan sepenuhnya salahkan pada dia gitu ya. Ada kemungkinan dia berselingkuh karena mungkin kamunya terlalu sibuk, kamunya kurang memperhatikan dia, seperti itu. Jadi kita tidak bisa merubah atau mengganti ya, merubah sifat seseorang atau kebiasaan seseorang ya. Itu ya mungkin hanya 5% atau bahkan lebih kecil dari itu untuk bisa sukses ya, bisa terjadi dalam perubahan seseorang. Jadi yang bisa kita lakukan untuk merubah itu adalah dari diri kita. Jadi kalau misalkan oh iya ya kayaknya aku kurang komunikasi nih sama dia, makanya mungkin dia lebih memilih orang lain di luar sana. Oke. Nanti kalau misalkan kamu kembali dengan dia atau mungkin kamu bersama orang baru, cobalah untuk tetap terjalin dari komunikasi. Kalau memang komunikasi kalian yang kurang intens, yang membuat inilah fondasi masalahnya ya, masalah yang mendasar itu komunikasi ternyata gitu ya. Jadi kalian rinci dulu nih, apa nih yang membuat kita selalu ribut, apa nih yang membuat kita akhirnya berpisah, akhirnya bertengkar kemudian berpisah. Oh iya, oke, perselingkuhan itu masalah dia gitu ya, perselingkuhan itu masalah dia. Toh yang dirugikan bukan kamu mungkin rugi soal kepercayaan ya, tapi kan cuman kepercayaan gitu loh. Toh kepercayaan itu
bisa kamu dapatkan di tempat yang lain gitu. Kalau misalkan dia tidak bisa dipercaya, ya berarti kamu cari kepercayaan di tempat lain. Ya, masih banyak di dunia ini orang-orang yang masih mau untuk dipercaya gitu ya. Kalau kamu wanita, ya banyak laki-laki di dunia ini, ya kan? Gitu. Jadi analisa apa yang sebenarnya salah. Kalau itu memang kamu hanya berpikir satu prinsip atau satu pandangan aja, mungkin kamu akan selalu menyalahkan dia. Tapi cobalah lihat dari sisi lain, dari sisi lainnya ya. Tidak hanya pada satu pandangan aja gitu. Jadi kenapa nih dia selingkuh? Mungkin karena komunikasi, kamu kurang perhatian seperti itu. Atau misalkan nih kenapa nih dia kok selalu nyuekin kamu gitu. Oh, dia punya beban hidup misalkan. Atau mungkin ya misalnya punya misalnya hutang gitu. Oke, aku tidak bisa membantu mungkin secara keuangan. Kalau misalkan kamu selalu membantu dia secara keuangan, ya kamu akan rugi. Nah, itu justru malah membuatmu jadi membuat dia jadi tidak mandiri. Jadi kalau seperti itu, berikan ketegasan. Berarti kamu harus lebih tegas ya. Kamu menolak untuk membantu dia, bukan berarti kita jahat, tapi paling tidak dia tidak bergantung padamu, seperti itu ya. Jadi cobalah untuk merubah apa yang bisa kita rubah, dan jangan pernah mencoba untuk merubah apa yang tidak bisa kita rubah gitu ya. Karena kita hanya manusia, itu intinya ya. Jadi rangkumlah apa yang menjadi pokok dari masalah hubunganmu untuk kalian bisa terapkan, untuk kalian bisa pelajari dan bisa kalian rubah agar kedepannya tidak terulang lagi ya. Capek nggak punya hubungan yang selalu pasang surut nggak jadi gitu ya. Oke, kita lanjut di tarotnya. Seven of Swords, kemudian Queen of Swords reverse, Three of Coin, kemudian The Empress reverse, okay, Five of Wand, kemudian Ace of Pentacles. Ini kartunya nampaknya berat nih energinya ya. Kita coba baca ya. Ya, mudah-mudahan kamu akan menerima, karena ini reverse semua dan kartunya nampaknya tidak ada yang bagus. Seven of Swords reverse. Jadi di sini entah ini kamu ataupun dia, kalian situasikan aja ya dengan situasi kalian. Ada yang berselingkuh, ataupun di sini ada yang tidak jujur ya. Kemudian entah ini ketahuan olehmu, mungkin dia yang selingkuh atau dia yang tidak jujur. Kemudian entah ini ketahuan olehmu atau dia yang mengungkapkan bahwa dia selingkuh ya dan tidak jujur padamu. Dan aku lihat memang kamu di sini sakit hati banget ya, kamu kecewa dengan tindakan dia ya. Mungkin inilah yang menjadi masalah yang mendarah daging di hubungan kalian. Akhirnya kamu dan dia berpisah. Setelah itu aku lihat di sini kamu bukannya benci sama dia atau apa, tidak. Tapi karena ini Seven of Swords-nya reverse ya, jadi kamu memilih untuk ya udah deh, memaafkan aja dan kemudian kamu melanjutkan hidup ya. Kamu tidak mau memikirkan hal-hal yang menurutmu merugikanmu. Tapi sebenarnya di sini kamu juga tidak merasa dirugikan karena kamu tidak diapa-apain gitu ya. Kalaupun kamu dirugikan oleh dia, itu
aku lihat di sini sama-sama mau gitu ya. Jadi kamu merasa ya tidak sepenuhnya dirugikan karena kamu mau melakukannya itu memang atas kesadaran sendiri gitu ya. Jadi kamu lebih memilih tidak mau meratapi atau menyesali ya, atau merasa dirugikan. Jadi kamu lebih memilih untuk oke, kamu memaafkan dia, kemudian kamu melanjutkan hidupmu. Kamu pergi dari dia dan kamu membuat hidupmu bahagia sendiri, kamu membuat hidupmu tenang, kamu membuat hidupmu bebas dengan tekanan ataupun penyesalan, rasa sakit atau apa gitu. Yang penting kamu bahagia gitu. Dan malah aku lihat di sini justru si dia inilah yang melarikan diri. Ya, jadi dia yang berbuat salah, dia yang selingkuh, dia yang nipu, kemudian ketahuan olehmu, atau dia yang mengakui bahwa dia yang salah, tapi dia yang justru malah kabur, dia yang meninggalkan kamu. Ya, entah dia di sini memang orangnya ego atau orangnya gengsi untuk meminta maaf atau merendahkan hati dia ya untuk meminta pengampunan atau meminta pengertian dari kamu, atau mengharapkan ikhlasnya dari kamu untuk dia duakan gitu ya. Daripada dia meminta atau memohon seperti itu ke kamu, lebih baik dia pergi gitu. Jadi di sini dialah yang kabur dari kamu. Dan sebenarnya juga kamu bukannya tidak adanya akibatnya dari dia gitu ya. Kamu bukannya tidak memiliki akibat dari tindakan dia. Jujur sebenarnya dari tindakan dia ini, walaupun kamu memaafkan dia dan kemudian kamu melanjutkan di hidup, tapi di sini kamu tetap merasakan sakit ya, rasa sakit. Kamu di sini aku lihat menahan rasa sakit ya, dan kamu di sini lebih ke dibilang apatis ya, lebih tidak mau membuka hati ya, tidak mau membuka diri untuk orang lain. Jadi kamu di sini mencegah ya, mencegah untuk memberikan kasih sayang pada seseorang, mencegah untuk memperbolehkan orang lain datang ke percintaanmu kayak gitu. Jadi kamu menutup diri bisa dibilang ya. Inilah akibat dari perlakuan dia ya, walaupun kamu di sini aku lihat memaafkan dia. Dan aku lihat juga memang kamu gini, sekarang tuh berpikir ya udahlah ya, di dunia ini juga nggak ada yang sempurna. Kalaupun memang dia selingkuh ya wajar gitu ya. Ya mungkin memang dia butuh yang lebih seger, lebih fresh ya. Mungkin kalian di sini itu udah terlalu lama menjalin hubungan, atau mungkin hubungan kalian itu tidak ada perkembangannya ya, makanya di sini dia memilih untuk selingkuh gitu. Jadi sekarang kamu berpikir positif aja gitu aku lihatnya ya, karena juga kamu juga nggak mau menyakiti dirimu sendiri cuman gara-gara ya kamu diselingkuhi oleh dia. Kamu tidak mau buang-buang energi ya, kamu tidak mau buang-buang tenaga untuk marah-marah ke dia. Walaupun di sini aku lihat kamu masih menahan rasa sakit, tapi ya bukan berarti kamu harus melampiaskan rasa sakitmu ke dia, enggak. Kamu kayak ya udahlah ya, toh juga nggak cuman kamu doang, nggak cuman aku doang gitu ya. Kamu ngerasa nggak cuman aku doang kok yang punya nasib seperti ini gitu. Ini menurutmu ini bagus juga untuk melatih mental kayak gitu ya. Kamu jadi sekarang itu udah berpikirnya positif aja deh gitu. Dan aku lihat juga ngapain buang-buang waktu untuk seseorang yang memang
tidak bisa jujur, orang yang licik, orang yang penipu gitu ya, orang yang tidak bisa diberikan kepercayaan seperti itu. Kamu tidak mau membuat sakit dirimu sendiri gitu. Jadi sekarang tuh kamu udah berpikirnya positif aja. Tapi di sini aku lihat ya, orang yang tadinya pergi dari kamu ini ingin memperbaiki hubungan lagi dengan kamu, ingin lebih mengenal ya, ingin mengenal, lebih ingin menggali lagi perasaannya terhadap kamu, ingin lebih deep tahu lebih dalam ya, tahu lebih dalam tentang kamu dan perasaan kamu terhadap dia, apakah masih ada perasaan yang sama seperti dia, seperti itu aku lihatnya ya. Orang yang kamu pikirkan ini, kalaupun kalian dalam suatu masalah ya, dalam suatu masalah di hubungan ini, aku lihat kalian udah gini ya, udah pernah atau mungkin sedang mencari seseorang. Jadi aku lihat di sini ya, orang yang kamu fokuskan ini adalah orang yang meninggalkan kamu, orang yang ketahuan selingkuh, orang yang mengakui bahwa dia selingkuh. Dan saat ini dia ingin mengenal kamu lebih dalam, ingin memperbaiki hubungan dengan kamu ya, ingin menggali lagi perasaan dia terhadap kamu dan perasaan kamu terhadap dia. Dan kalaupun kalian dalam suatu masalah gitu ya, aku lihat di sini dia sedang meminta bantuan ya, solusi dari orang-orang yang lebih berpengalaman tentang masalah kalian gitu. Misal gini, kalau misalkan tentang ya ini perselingkuhan ini, terus gimana nih cara balikannya, dia mungkin minta tolong pada entah ini teman sejawat ya, atau teman dekat, atau mungkin orang tua, atau seseorang lah ya yang dia percaya, yang bisa membantu dia gitu untuk bisa memperbaiki lagi hubungan dengan kamu. Harus bagaimana caranya, seperti itu. Tapi aku lihat di sini orang ini sedang rendah diri ya, sedang kehilangan kepercayaan diri ya. Dia jadi gini, dia sampai berpikir, apakah kamu memang benar orang yang pantas untukku, untuk dia jadikan pasangan gitu ya. Karena mungkin dia lihat di sini kamu itu terlalu baik sama dia, kamu itu terlalu tulus, kamu itu terlalu percaya dia, kamu itu terlalu sayang ke dia gitu. Sedangkan di sini dia memperlakukan kamu nih ya, memperlakukan kamu dengan seenaknya gitu ya. Dia selalu melukai hatimu dan tidak memberikan balasan yang sesuai atau setimpal dengan apa yang kamu berikan ke dia gitu. Dan aku lihat juga memang hubungan kalian ini udah terjalin cukup lama. Kalau misalkan kalian itu setiap menjalin hubungan itu nggak lama ya, tapi biasanya ini putus nyambung gitu loh ya. Entah udah berapa tahun tapi hubungan kalian memang pernah putus nyambung. Jadi terlihat itu kayak nggak terlalu lama gitu. Tapi sebenarnya bisa dalam hitungan seperti itu ya. Nah, seiring berjalannya waktu, perasaan yang awalnya setiap dia datang awalnya itu menggelora ya, menggebu-gebu, tapi tahu-tahu di tengah jalan perasaan dia berubah ya, karena ini ya dia tergoda dengan pihak lain. Nah, ketika dia ini mau datang lagi ke kamu ya, orang ini mau datang lagi ke kamu, dia itu mulai rendah diri ya, karena di sini ternyata kamu itu kok bisa ya maafin dia yang padahal sering nyakitin kamu gitu. Kok bisa ya kamu bahagia tanpa dia, kok bisa ya kamu menerima dia lagi gitu ya. Jadi di sini dia sampai berpikir, apakah iya kamu pantas untuk aku, seperti orang pantas untuk orang yang seperti aku gitu ya, yang tidak setia,
tidak jujur ya, mengkhianati kamu terus seperti itu. Jadi saat ini orang yang kemarin pernah mengkhianati kamu, orang yang memberikan luka yang berulang kali sama kamu, saat ini tuh dia benar-benar rendah diri, insecure banget dia, nggak ada kepercayaan diri untuk bisa menggapai kamu gitu. Jadi dia datang tuh kayak ya cuman untuk apa ya, menenangkan hati dia gitu ya, menenangkan hati dia dan dia mencoba aja gitu dan ngejalanin aja. Untuk kedepannya dia nggak tahu gitu, jadi nggak ada rencana khusus gitu ya, dia mau bagaimana ke kamu atau mau langsung berkomitmen gitu. Aku lihat juga nggak ada niatan dari dia untuk langsung berkomitmen di sini ya, karena aku lihat juga di sini dia ini juga sedang tidak baik-baik saja dalam ekonomi, dalam keuangan ya, dalam keuangan dia juga lagi nggak baik-baik aja. Jadi aku lihat di sini semakin menurunkan kepercayaan diri dia untuk bisa berkomitmen dengan kamu kayak gitu ya. Jadi orang ini tuh memang apa ya, ya udah kayak datang tapi yang penting memperbaiki dulu deh hubungan dengan kamu. Dia pengen menebus kesalahan dia seperti itu. Nih ada 5 of Wands. Jadi ya, kalau 5 of Wands ini sebenarnya dia masih cinta sama kamu. Jadi kenapa dia datang lagi? Karena dia masih cinta juga sama kamu. Dan dia takut bahwa kamu akan direbut orang lain. Kenapa? Karena itu tadi ya, kamu itu orang yang tulus ya, mencintai seseorang itu dengan tulus. Kamu itu orangnya baik hati, kamu itu begitu apa ya, mulianya hatimu, bisa memaafkan orang seperti dia ini yang selalu berulang kali melakukan pengkhianatan sama kamu, tapi masih selalu kamu maafkan kayak gitu. Dan aku lihat dia terpesona gitu ya, dia apa tuh namanya, kalau bukan hanya sekedar tertarik ya, kagum ya, dia kagum sama kamu ya, dia kagum sama kamu karena ternyata kamu independen, karena kamu orang yang sekarang tuh nggak mau bergantung dengan orang lain. Kamu tuh sekarang udah stabil gitu ya, kamu kayak nggak mau lagi musingin hal-hal yang nggak penting, termasuk masalah ini ya, masalah dia apa namanya, nyelingkuhin kamu kayak gitu. Nah terus orang ternyata diri kamu itu menarik banyak perhatian dari pria-pria lain atau wanita-wanita lain. Jadi di sekelilingmu itu ternyata banyak loh orang-orang yang ingin mendekati kamu, ingin apa namanya, menjadikanmu pasangan mereka gitu. Nah di sini makin dia ketar-ketir takut kehilangan kamu ya. Dia takut kalau dia benar-benar tidak bisa mendapatkan kamu gitu. Nah saat ini aku lihat memang dia nggak mau gegabah ya, atau dia sekarang tuh berhati-hati banget untuk bertindak terhadap kamu, karena ini dia pernah melakukan suatu kesalahan kan sama kamu. Jadi dia ingin meminta kesempatan. Nah cara dia meminta kesempatan adalah ya itu, bertindak dengan hati-hati agar kamu tidak tersakiti, agar kamu tidak makin kesel sama dia, agar kamu bisa memberikan perhatian lagi ke dia kayak gitu. Jadi benar-benar yang step by step gitu ya, perlahan. Aku lihatnya sih perlahan ya, perlahan dia memperbaiki hubungan dan mulai masuk ke dalam kehidupan kamu gitu ya. Karena di sini aku lihat dia memang mencoba untuk menyingkirkan pesaing-pesaing dia yang suka juga sama kamu gitu ya, dengan cara ya itu tadi, step by step dengan pasti, dan mencoba untuk mencari perhatian kamu agar perhatian kamu tidak teralihkan pada yang lain. Walaupun mungkin perhatianmu teralihkan pada yang lain, tapi kamu akan lebih apa ya, lebih mungkin agak lebih sedikit memprioritaskan dia, mungkin sedikit ya, nggak lebih banyak ya, sedikit aja gitu. Dan ya aku lihat seperti itu, memang dia mengharapkan banget
kamu bisa menerima dia lagi. Nih ya, Five of Wands. Walaupun saat ini kondisi hubungan kamu dengan dia itu lagi nggak stabil ya, yaitu tadi kamu kayak lebih memilih untuk membahagiakan dirimu sendiri dan tidak apa ya, tidak mau terlalu fokus pada dia, atau kamu mungkin memberikan jarak ke dia. Jadi saat ini tuh kayak oke, yang penting pelan-pelan aja deh ya untuk mendapatkan perhatianmu, itu yang dia rasakan ya. Walaupun kayak terlihat dia nggak bergerak ya, tapi sebenarnya dia pengen cari celah nih, pengen cari celah gimana caranya agar dia bisa mendapatkan perhatianmu lagi, bisa mendapatkan kepercayaanmu lagi, bisa mendapatkan hatimu lagi kayak gitu. Karena di sini Ace of Pentacles, aku lihat orang ini tuh juga nggak mau membuka hati pada orang baru, karena menurut dia membuka hati untuk orang baru berarti dia harus memulai dari nol lagi, harus mengenal orang itu, harus lebih apa ya, meluangkan waktu untuk beradaptasi dengan orang baru ya, jadi lebih ribet gitu. Dia ngerasanya lebih capek daripada harus melanjutkan atau mencari perhatian kamu lagi gitu. Walaupun di sini dia juga capek ya, sebenarnya dia juga penuh tantangan, penuh ujian untuk bisa ngedapetin kamu, tapi paling tidak dia sudah mengenal kamu. Tapi kalau misalkan orang baru itu akan sulit karena dia harus memulainya lagi dari nol gitu ya. Jadi makanya di sini dia step by step, pelan-pelan datang ke kamu kayak gitu ya. Oke, memang aku lihat memang orang ini masih ini ya, masih mendominasi ya, orangnya masih mendominasi, orangnya juga masih cemburuan, orangnya juga masih egois, orangnya juga masih serakah ya. Jadi hati-hati, pelan-pelan aja gitu ya. Ingat, kita tidak bisa merubah sikap dan kebiasaan seseorang, kita hanya bisa merubah diri kita sendiri. Kalau memang dia kamu lihatnya ada perubahan, ya silahkan. Kalau kamu misalkan masih mau menerima dia ya. Kalaupun kamu tidak mau menerima dia, tenang aja, di sini new love ya, jadi akan ada cinta baru ya. Jadi new love ini bisa jadi cinta baru kamu ya, mungkin karena kamu udah bisa move on kemudian bisa lagi timbul ya cinta baru, atau mungkin kamu bisa akan mendapatkan cinta baru dari orang yang benar-benar baru gitu ya. Jadi jangan takut kalau memang kamu benar-benar tidak mau dengan orang lamamu ini, ya udah gitu ya, tenang aja, bakal ada penggantinya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Oh, ternyata lama juga. Mudah-mudahan ini resonate ya. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius. Itu aja. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.